Selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Nurisma dari kelompok 7 dan teman saya Putu Walilo. Dan di sini kita akan mempresentasikan yaitu soal untuk kelompok 7 yaitu susun algoritma program untuk menginput 3 buah bilangan yang masing-masing menyatakan panjang sisi dan segitiga. Kemudian periksa ketiga buah garis atau sisi tersebut. Nah, di sini ada beberapa bilangan yang kita akan kerjakan. Di sini ada bilangan A yaitu bilangan ketiga buah garis sisi tersebut panjangnya sama, maka cetak perkataan sama sisi. Dan di sini B yaitu bila hanya dua sisi yang sama, maka dia mencetak perkataan sama kaki. Dan di sini ada C tapi bilangan ketiga tidak sama, maka cetak perkataan sembarangan. Tidak boleh menggunakan logikal, operator, dan or. Oke. Dan di sini teman-teman semuanya, di sini adalah program flowchart soal nomor 7 yang telah saya buat, dan ini adalah hasilnya. Ya mungkin panjang. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya dari awal, yaitu pertama, sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, saya akan menjelaskan tujuannya. Itu yang pertama itu menerima input 3 bilangan A dan B dan C sebagai panjang sisi, dan tujuan keduanya itu mengecek apakah ketiga nilai itu bisa membentuk segitiga atau tidak. Dan ketiga, menentukan garis segitiga sama sisi, sama kaki atau sembarangan. Jadi di sini ada penjelasan alur flowchart atau langkah-langkah dalam menjalankan flowchart tersebut. Yang pertama itu kita lihat A, yaitu kita memulai flowchart atau program yang kita buat itu dimulai dari simbol start. Kemudian kita lanjutkan dengan deklarasi variabel. Nah, deklarasi variabel ini bagian yang mendefinisikan bahwa akan digunakan 3 variabel. Yang pertama ada integral A, integral B, integral C. Nah, next. Jadi di sini di bagian C juga kita ada memakai yaitu input, atau di simbol juga ada yang dipakai yaitu input itu untuk program yang meminta pengguna untuk memasukkan sebuah nilai. Jadi di situ ada input A, B, dan C. Dan D pemeriksaan apakah termasuk segitiga. Agar tidak sisi dapat membentuk segitiga harus memenuhi syarat. Pertama, Input A 1 A tambah B lebih besar C. 2 A tambah C lebih besar B. 3 B tambah C lebih besar A. Ini. Dan di sini adalah flowchart memeriksa ketiganya satu persatu. Jadi kita periksa nih dari cek A yang pertama tadi, yaitu A tambah B yang lebih besar daripada C, itu dia menampilkan segitiga atau tidak. Jika false itu berarti akan menampilkan di situ tertulis bukan segitiga. Dan jika true, dia akan lanjut ke cek berikutnya. Dan kedua yaitu cek A tambah C lebih besar dari B. Jika false, sama aja kayak yang tadi, dia menampilkan bukan segitiga. Jika dia true, dia akan lanjut cek berikutnya. 3 cek B tambah C lebih besar A. Jika false, tampilkan bukan segitiga. Jika true, berarti A, B, C
valid membentuk segitiga, lanjut klarifikasi sejenis. Nah, di sini kita menentukan jenis segitiga nih. Setelah valid dalam membuat program flowchartnya, itu langkah berikutnya adalah menentukan jenisnya. Yang pertama itu cek apakah A sama dengan B. Itu saat ini dia menurutku itu A itu dia kalau ini bisa ke B kan tidak. Jadi jika true dia lanjut cek apakah A sama dengan C. Jika A sama dengan C, jadi di situ akan diprogram menjadi segitiga sama sisi. Jika A bukan sama dengan C, dia akan segitiga sama kaki. Nah, di sini jika false, lanjut cek apakah B sama dengan C. Jika true, segitiga sama kaki. Jika false, berarti semua sisi berbeda, segitiga sembarang. Next. Nah, di sini ada bagian output. Flowchart isi output, flowchart menampilkan salah satu dari bukan segitiga, sama sisi, sama kaki, sembarangan, and flowchart berakhir di simbol M. Jadi di sini saya akan langsung melihatkan programnya di aplikasi. Jadi di sini adalah program kami yang telah saya buat dengan teman saya, Toto. Kita telah membuat sebuah program yaitu yang tadi mengenai soal nomor 7. Dan jadi di sini kita mulai dengan integer atau declare. Kita masukkan mengapa integer? Karena kalau dia memakai bilangan arrays, kemungkinan dia punya hasilnya akan berbeda. Nah, jadi kita akan masukkan di situ pertama ada declare karena dia meminta dia meminta 3 bilangan A dan B dan C. Jadi kita masukkan declare itu ada 3, A, B dan C. Terus bukan declare saja yang kita masukkan 3 bilangan, yaitu ada input A, B dan C. Terus selesai menginput kita memakai dia punya simbol. Nah, selesai diinput kita memakai bilang ketupat. Kalau di sebuah aplikasi Flowgarithm itu memakai di situ tulisannya if. Nah, terus di if ini kita mengisi A sama A ditambah B lebih besar daripada C. Dan di sebelahnya itu di bagian sini, bagian false, itu kita taruh outputnya. Di situ kita taruh sebuah output yang terus kita isi itu bukan segitiga. Nah, kenapa kita menaruh itu bukan segitiga? Jika terjadi error, maka yang keluar itu bukan segitiga. Jadi dia itu dalam bentuk bukan segitiga. Jadi kalau true, dia lanjut ke sini yaitu A tambah C lebih besar daripada B. Dan di sini sama aja kayak yang tadi. Kalau dia true lagi, dia masih melanjutkan, masih memproses lah. Dia masih memproses, yaitu B ditambah C lebih besar daripada A. Dan dia berulang. Di sini ketiganya itu berulang. Dan jika true, ada lagi prosesnya. Nah, di sini prosesnya dia juga masih sama, masih memakai if. If pertama di situ dia memakai A sama dengan B. Jika sudah terjadi proses, jika dia punya segitiga itu sama sisi, berarti A sama dengan B. Dan terus kalau dia kayak false, itu A sama dengan C. Terus kalau dia true, itu B sama dengan C. Dan di sebelahnya lagi itu B sama dengan C. Nah, kalau sudah, di sini ada beberapa output yang penting yang akan mengeluarkan hasil dari program yang akan dimulai saat menjalankan flowchart tersebut. Yaitu pertama ada di samping ujung sini sebelah kiri, yaitu output kalau dia bukan segitiga sama sisi atau segitiga sama kaki, dia itu akan tertulis segitiga sembarang. Nah, sedangkan kalau dia di sebelah
Jadi itu outputnya mengeluarkan segitiga sama kaki. Dan yang kedua, di situ ada output lagi akan mengeluarkan segitiga sama kaki juga. Nah, di bagian sebelah kanan itu terdapat perbedaan dua, yaitu segitiga sama kaki. Yang pertama di false dan yang kedua ada di true, yaitu segitiga sama sisi. Dan di sini kita akan coba mengetes langsung apakah aplikasinya bisa berjalan dengan baik atau tidak. Oke, di sini saya akan jalankan, yaitu pertama coba isi 3, enter 5, enter 7. Nah, di sini tertulis kan aplikasinya itu karena segitiganya bukan sama sisi atau segitiga sama kaki, dia tertulis di sini segitiganya itu sembarang, jadi nggak sama, nggak rata. Coba di situ untuk diproses ulang lagi. Nah, terus kalau coba isi 8, 9. Nah, kalau diisi dengan 8, terus kita isi lagi dengan 8, karena kan 8 dan 8 itu kan sama aja, jadi itu kan sama kaki. Terus terakhirnya untuk yang bagian integer bagian C itu akan terisi 9. Jadi berarti yang akan keluar dari saat kita ngeplay atau memulai suatu flowchart, dia akan tertulis di situ sama kaki. Nah, kita coba lagi salah satunya, yaitu sama sisi. Nah, di sini karena kita sudah memproses dua flowchart, yaitu sembarang dan segi sama kaki. Di sini kan yang belum itu sama sisi. Jadi kita akan jelaskan sama sisi itu seperti apa. Contohnya kita masukkan nomor angka berapa nih? Bukan, kan maksudnya 7. Nah, kan sebenarnya sisi apa sama. Oh, jadi yang teman saya maksud itu kalau kita memasukkan program yaitu 777, dia akan menjadi segitiga yang sama sisinya. Jadi dia akan menjadi segitiga yang sempurna begitu. Oke, mungkin itu saja dari presentasi saya kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.